Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean enggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah. Kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ini ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Madinah kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil. Itu saking sudah jadi sistem. Nah, sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh. Dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar enggak capek-capek itu. Polisi juga gak capek kan karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya ingat-ingat ya ayatnya tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena enggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Lah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan.
Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah, atau salib saja apa. Nah, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufarokoh. Mufarokoh itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Yang lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan. Ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu saya. Ya sudah ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebone, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, maaf ke sini pas ngecek, pas apa. Gitu. Jadi ya sudah tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya, karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita.
Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita. Sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Sudah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh. Kan jadi aneh kan? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun enggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad. Katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo. Kamu, engkau, bapak saya. Terus anak kamu mengulang, jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong, yes. Gak jelas gak. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul Kitab ronna, fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah COVID, entah enggak tahu. Pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu. Pokoknya dijenguk banyak setan. Yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya.
Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah itu kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh, sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayusai'an ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Terus apa lagi? Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin ruko ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang tarawih lah. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana gitu? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support.
Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat. Sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu tuh tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk saras-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa. Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Zaman gak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi itsami anaqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazza ilal ardi walam yanzil qattu illal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang enggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang enggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, enggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga enggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, "Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan." Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin. Kita ikrar ar-rahmanir rahim. Kita ikrar maliki yaumiddin. Kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya enggak orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil, itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati. Supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesan, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang jono aku ahli makhras. Akhirnya Quran wong rono merdukun. Kepengen jabat, Kang gawe khataman 1000 Kang aku ben dadi pejabat. Nah, Quran akhirnya difungsikno kaya tabib. Sing jelas ahli Quran spesialis makhraj. Terus dalam kurung ikhlas sekali. Sing ngaji seneng, wis entuk ilmu gak kepikiran salam tempel. Barang ikhlas jebule bojone do minggat mergo ora entuk apa-apa. Wis disebut wal mukhlisun ala khotorin azim. Wong ikhlas itu dalam bahaya besar. Karena ya kawan taqabbal wa minna minkum taqabbal ya. Tapi apapun itu barokah ngaku-ngaku asal ora krana hadzun nafsi, ora krana nafsu. Mulane ketika ekonomi era Aziz Bisra tokoh Mesir, itu gonjang-ganjing. Nabi Yusuf menghentikan, ij'alni ala khazainil ard. Ya sudah menteri pertahanan pangan saya. Inni hafizun alim. Karena saya menguasai ilmu itu dan saya terpercaya. Semua nabi memaklumkan diri inni lakum nasihun amin. Ora oleh nabi ditakoki napa jenengan saged mimpin kula? Nggih insyaallah saged.
pangestune mawon ora oleh kudu inni lakum nasihun amin. Kudu jelas. Malah sebagian nabi ya sanggerono wong salah paham yo. Aku wis ngomong alam akul lakum inni a'lamu minallah mala ta'ala. Urusan pangeran tak roh aku timbang kowe. Bang ini urusan sarah muslim roh aku timbang kowe. Kowe roh judule tok aku wis roh sak isine. Malah ana sing roh regane piro. Terus takok ben ditakok bibet ben dianggap alim. Lah iku sing kebohongan publik. Ora alim kitabe dua kok bibet terus tamune tidak mlaku-mlaku. Sawangane kitab kabeh tau diwaca. Ya akeh kiai ngoten niku ya akeh. Ya saya penampilane. Jadi semua orang baik iku kon maklumatno kebaikannya, tapi aja krana nuruti napa hawa. Ana kabeh kitab iku yo ngelem kitabe. Zakaria Al-Ansari angger ngarang muni wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli. Karanganku luwih apik timbang kitab asline. Padahal kitab asline karangan Imam Nawawi. Yes, tapi biasa wae karena beliau enggak niat sombong ya memang seperti itu. Ya disebut babu dzikri rajul mana qifa nafsi. Babu dzikri rajul mana qifa nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihannya asal kanggo orang banyak, asal maslahat, orang nuruti napa nafsu. Muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, tumak alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho tak kemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an-Zuhri bi hadzal isnad mislahu wa zata fasaidan mongko sak mendur. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbarana Sufyan bin Anan-Atta. Lah niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai. Dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat bi umil Quran faya mongko te salat khidaun minangka salat sing cacat sing nipu salasan kelan kaping 3 ghairu tamamin kelan tanpa sempurna faqila li Abi Hurairah inna manakun waro al imam. Nah dados niki tak baleni malih kalau sudah di level sahabat apalagi tabiin dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal sing beliau itu marah. Sahabat yo ora roh alasane marah, tapi kadang yo ngerti. Tak akeh contoh ya ben kowe ngerti nek aku sinau tenanan. Kulo nganti tuwa iki sik sinau. Ora koyo kowe wis ra pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Yo kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane ku yo mandi. Mbok koyo rodok nangis apa ya larang regane akhire wong ketoke dijiwai yo. Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran, makmum di belakangnya. Nabi itu duka, mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika maca Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir, kalau sholat jahriyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabu lil mustami' al-istima' dunal qiraah. Tabalene khitabu lil mustami' adalah al-istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al-mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah, makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak salat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak salat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah yo dibantah ketika nggih aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan sepundi kok ngengken kula maca Fatihah wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni ae. Potongane kok ngowah-ngowah. Maksude wis ta engko iki nek kowe do di pondok mbok ulangno terus kok wong pinter wis ta barokah ngaji kene kok terangno kok ben gayane koyo wong apa? Pinter.
Wes tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pepek dhewe pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter mandiri, laduni lah pokoke. Wes kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe pepek dhewe nak. Nak mugo pidato sangu pepekan iku. Lumayan mau timbang mau sing ngaji ning menara malah untuk jatah bareng mau sing. Saya ulang lagi ya. Era tabi'in wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Loh saya ini di belakang imam. Di belakang imam misanut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas kitab kita ini mustame', istima', bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Inna manakun warul faqila li Abi Hurairah itu Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh inna manakun warul imam kita ini kan di belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nak ke belakang imam ya tetep maca tapi aja banter-banter mari saingan tapi aja terus ra maca. Cara wong Jawa berorang ngene. Kowe ya maca tapi tapi aja terus ra maca. Oh, tapi intinya Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek kena dadi kiai dibantah tenang Abu Hurairah sesuatu apa dibantah gitu mau kiai kok mesti. Soale kowe milih si paslon apa? Kula niki niku ya wis karep-karepmu ngono bareng dunya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala dan iki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun nisani kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat kedhe kawula ingsun malti apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan ya. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, Tuma Alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya. Mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe, Jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah iya ora. Sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil Allah jawab ngene ya. Hamidani abdi. Dengaran Jong muji aku. Biasanya gak muji duwe, muji babon. Dengaran Jong. Ya nak cara aku semane terjemahane bebas yo waras wis. Waras apik waras. Ya dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin. Dijiwai. Karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong ya. Lho kan kowe misalnya muji misale sing biasa rokok bab, kowe enak rokok bolotan lho. Sing biasa ngopi, kowe enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah, kawulaku. Amen muji makhluk wae ngono. Momen entuk sumbangan, bansos muji bansos, apa dipuji? Gak tau muji pangeran. Lho pas salat jebule muni, alhamdulillah rabbil alamin. Waras to, waras. Bareng kok bar salat ku maneh lho kok kumat. Ya kok salat nek ya, waras meneh. Tapi antarane sholat kan 5 jam luwih, warase sediluk berarti. Subuh ku jam 5. Terus sholat nes setengah 1. Pirang jam? Warase sediluk ya? Ora warase. Subuh 7 jam. Apik tenan hadis iki. Jadi kowe aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Mergo Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kawulaku wis waras. Biasane muji donya, babon, muji pangkat. Saiki muji aku. Waras dong dengaran. Apik hadis iki seneng. Oh iki nggo sangu poso.
Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali ra seneng duit. Berat kan ya? Berat tetep. Ayo milih apa sih pikirane? Ya wali kudu duit. Wah. Nakal. Sing bojone wong. Sing bojone wong. Hebat. Niki makome fana, makom fana. Dadi ana wali makome fana wis gak kena hitop. Makom dunia lain. Makom dunia lain fana. Ya dadi kowe nak salat nani ya selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini taletuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duwe. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwenanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung, enak isu-isu dhuwur gunung, enak ra karuan delok laut terus. Wes. Nak jare bapak kula nak goyon. Menang ngono lumayan nak, wong desa-desa iku malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mergo nek ora iso ya lara tenan apa. Tapi apapun iku jenenge ngelemah lho. Lho saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus pangeran ngapriasi waras gejel. Apa? Waras gejeng saiki. Hamidani abdi. Engko kumatlah jeng saiki pokoke waras. Ya jadi ketika faida qolal abdu alhamdulillahirabbil alamin qala wa hamidani abdi. Dengaran muji aku jeng. Biasanya kok muji harta tahta wanita. Hamidah mujine ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin Nabi ku seneng banget mek ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Nggih kados ngaji ngeten iki. Yo ngajarane kudu kaya aku ngene, kuangelan nerangno ngene iki nek agak bolan baleni ya mloset to. Apa tak bobot? Ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam gibet seminggu khatam war. Kowe mau urun saleh. Ayo ya agar kala Rasulullah terus. Gak jelas kalimatnya apa. Ya piye, cah cilik-cilik nek salat. Iku kalimatnya piye to? Nak pasanan. Kala Rasulullah. Piye kalimatnya piye to? Lah ya terus piye? Misalnya Ali, terus Umar ya. Ono kalimat tegak tuh. Sing nyenggai guri-guri. Abu Bakar ini Siddiq terus. Muadzine sing tertib sing Bilal sing guri-guri lho sing. Repot. Ya, semoga enak muni alhamdulillah terus. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, napa? Selama ini mungkin kan Anda muji bos kamu. Wah, bosku ku penyayang, bosku wapian. Pejabat sing tak eloki wapian. Piye-piye ku jenenge muji makhluk. Nah, saiki ketika muni ar-rahmanir rahim terus Allah ngendikan asna alayya abdi. Asna ngelem alayya ing atasin sapa abdi. Ya mau dengaran jong saiki sing mbok lem aku. Waras apa? Ya tak baleni. Dengaran jong saiki ngelem aku. Waras. Lah, wingi-wingi apa ngelem dhuwit babon poh kono. Terus wa idza qala maliki yaumiddin. Allah itu penguasa akhirat, hari pembalasan. Qol majjadani abdi. Majjada ngegungno utawa memulyakno ingsun sapa abdi. Karena kata tamjid ya. Cara piye kono maknane ngegungno, mengagungkan lho ya. Iku ya waras nahi ya napa? Kadang Allah ngendikan fawwadha ilayya abdi, fawwadha nyerahno ilayya sapa abdi. Waras kecong urusan mbok serahno aku. Nah, terus fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula namung nyembah jenengan, namung njuk tulung panjenengan. Dawe Allah hadza utawi iki ku baini antarané ingsun wa baina abdi. Lah ini ayat yang bagiannya loro.
Aku sebagai pangeran wis bener mbok sembah, kowe sebagai hamba isamu njaluk. Jadi ini ya netepno tauhid, ya netepno hak hamba isane njaluk. Jaluke bener kok dijaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hadza baini wa baina abdi. Mergo iya kana budu rububiyah, kowe muji pangeran, wa iya kana stain ke njaluk tulung. Mulane disebut ya pas dadi hadza baini wa baina abdi. Wawas kena berposo iki ra wali bocah diwarai daftar. Waras tok cukup ya? Ya waras. Ya waras. Hadza uta ingsun hadza uta iki bene antara ingsun wa ben abdi. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qol hadza li abdi. Nah niki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadza li abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering lakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadza li abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mama. Mau nyatani zaman akhir, bawa leteng ini zaman akhir nyatani ijek gong muslim ngalor ngidul. Ku nara hidayate pangeran ra iso yakin ra iso. Wong blodor akeh, judi akeh, maksiat akeh, nang kowe gosoke muslim ngalor ngidul. Nagak hidayate pangeran ra iso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen Baitullah. Sampai gambare Ka'bah puasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe ijek masang gambar Ka'bah, gak kodang tapi paras. Ora tau wiridan ya ruang tamune tasbih gede. Kurang apane? Jute ora gambal palu arit ayo. Kurang apane kok gak mbok apresiasi ku piye? Lho pangeran ya Allah, kawulaku ya pepe ra iso wiridan tasbih gede. Lho kan jenenge tetep tasbih to ya. Iya senajan to dekne ora tau wiridan tapi nggo simbol wiridan tasbih dipasang ra kelar kaji gambar Ka'bah pasang ora iso dadi kiai gambare sapa puasa ora iso maca kitab yo dipete dibeki kitab kurang apane cara penampilan wes pokoke top lah lha iku simbol kebaikan. Kurang apane? Mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikane hadza li abdi wali abdi masalah ning bab iki entuk hidayah. Kula yo gumun. Wong kok hidayah kula yo gumun zaman wis rusak ngene. Ruwet e donya sing ngene. Nyatane yo Jumatan sewenang. Ketemu kiai sewenang, ngaji ra paham sewenang. Tok pol. Wes pokoke top wis pokoke top. Lan ora usah kuwatir hidayat ilang sing ngelola hidayat Allah Subhanahu. Ning Amerika lho, wong Islam nggih kathah musala kathah. Ning Afrika nggih kuwi nang ndi-ndi. Wes pangeran top tenan. Lha iki sik gak kebayang nang Inggris bal-balan salat dia. Saiki dituku wong Islam. Wae salat ya salat malah ana musolane. Tengene Manchester City ku ana musolane, iki ape adzan ning kono. Lha iku oleh disilabuk istighosa oleh yakin. Yo pamit ning sapa Kang Sulaiman Fahim sing duwe. Yo pengiran artine gini. Lho wong sugih ngono kok kepikiran gawe sarana salat. Kowe yo ngono, wis mlarate ngono nek ora salat yo ning sawah pelayon mulai. Mergo ape Jumatan. Pengiran garu piye? Sapi Tegal mlayu mergo ape Jumat. Kok sok ora keduman Jumatan. Padahal Jumatan diamui khotibe lho. Khotibe zaman akhir wong kedonya. Ngono ku ya tetep diruwono. Lan kula nu ra cocok ana khotib ngamuk bareng kula ora cocok. Wong nis ninggal toko, ninggal sapi lho wis diamuk. Tep khotib yo mikir cocok. Toko ditutup, pabrik ditutup, melayu mulai sapine ditinggal. Lho nek masjid diamuk ya. Zaman akhir wong kedonya lho piye karepe. Lah nek kedonya njaluk donya dhekne ya ora oleh. Maksudnya ora usah ngono lah biasa wae no. Wis khotbah standar penting sah wis ora usah nyindir-nyindir sapa-sapa. Mula kula nate diparani khotib. Gus sepurane Gus
kok kula ngutbahi jenengan. Sepundi gak apa-apa syarat sitok aja nyidir tangga mending. Akhirnya saya nak khutbah radok didi agar barbar. Tahu nyidir tangga bar tamu. Kowe ngomong piye? Bocah ora jelas aku. Lah mangkel kok barono ngene-ngene. Mangkel kok mbok gawa ning mimbar yo. Mangkel lu ning omah banting-banting piring ta apa? Kan urusanmu dhewe, mangkel kok ning mimbar iku. Masjid itu majlisul dzikri, ora majlisul ghadab. Bocah ora Jawa ora Arab iku. Tobat lho, serah tak baleni yo. Baleni tak bredel ya. Karena ketika wong wis muni ihdinas siratal mustaqim. Wes contoh gampang, kayak apa nyun sewu maksiat kamu dapatkan di mana-mana bisa. Mulai gambar porno, judi apa saja bisa. Judi online kayak utang online ya oleh. Ra iso nyaur ya oleh, anggere disita omahmu. Apa wae oleh. Lho ngono kok kowe tetep salat. Nak ketemu wong alim yo nyucup diwolak-walik, masyaallah. Top, simpen yo fotone Mbah Mun Habib, saya fotone Mbak Arwani kurang apane. Ora tau wiridan tasbih puasan kau wedi. Ora iso ngaji kitab didakok bipet jejer. Ku sak bipet kurang apane. Nak janggal be opo astagfirullah. Lha iku kabeh kersane Allah. Mergo pas muni ihdinas siratal mustaqim wong iki kan hadali abdi wali abdi masalah. Iku ketok mandine. Ngandel aku lha bocah kandhanane kok angel wis nak ilmu ngandel aku. Wis sampean kena ngalime ngangkai aku lagi ra ngandel. Sementara ya sementara. Gak apa-apa sementara. Sementara. Tapi sampean aku wis matur anak alamu mingka. Kula sakniki pun luwih alim Bang jenengan Gus goodbye gak apa-apa. Tapi ku rada mustahil adatan. Iya maksudnya adatan. Apa iso wae kuwasa iso wae Allah gawe juk-juke alim iso ya Allah ala kulli syai'in. Cuma kita Allah gak minat. Mergo kena kowe malah dal-dal ilmu. Rusak kabeh donya. Ya tapi kula terus tenan, kula niku sering berpikir Islam iku nyuwun sewu dhisik ning Mekah rungokno. Iku rungokno tenan. Kula niki amdan mboten sahwan iki akhiru yaumil jumat. Saatul ijabah. Nggih, Nabi Adam digawe saiki kok isih seprapat jam kas Nabi Adam digawe. Nabi Adam digawe akhiru saatin min yaumil jumat. Mulane saatul ijabah nggih sakniki. Nggih sakniki lak mung jam 5 seprapat napa jam 5:05 menit. Entah ini, ngomong nih kene anak aku cek mandi, gue mulai rapati mandi. Ya biar kan tempat ini lengkap, tak kalau betul Quran, ini Habib butuhnya Nabi, ini wong fakir mandi kabeh nih. Atas nama ini sih beda-beda kan. Habib mergo butuhnya Nabi, wong hafal Quran mergo gawa Quran. Lu fakir gak kalah keren. Wah, itu jabatan dhuwur. Lho Nabi disifati apa? Wa yuhibbul fuqara. Lah wong disenengi Nabi kan top ya. Tapi kok ngenteni fakir bareng lho sing. Nggih ngono tenan nggih. Betapa mudahnya maksiat. Apa saja bisa. Nah Allah sing gak ngelola hidayat, habis agama ini. Sama tak ceritani. Pertama agama muncul di Mekah. Itu sing mimpin itu Sayyidul Khalqi, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Ijak masuk akal lah, Islam berdiri masuk akal. Dipimpin Nabi, dikawal Jibril. Bariku Islamu dikawal mudin. Kiai diutang. Kiai terlibat pinjol. Kiai diusir pertuan. Kiai di PHK kok masjid, mergo nganggo dhuwit masjid. Kiai diusir bojone, mergo mulai kepen wahyo. Semua mimpin itu dengan ketidakidealan. Rungokno, semua mimpin dengan ketidak. Lho ngono iku agama yo mlaku. Lho ora pangeran ra iso yakin ra iso. Ora ndi omah. Lho kula cocokan ya mbek kiai-kiai, cocokan padha kiai ini. Nak masalah kiai melarat apa? Ya bojo mangkel Gus mergo melarat. Lah nak mapan, do kepen wae Gus. Lah nak ya mapan ya ora wae. Wis rubah watake Gus. Mergo duwe dhuwit. Intinya orang harus yang bener hakikat lah maksudnya. Nyatanya gue agama yo melaku. Pengurus masjid yo tukaran nang-nangan ra cocok, PHK kanan. Guru madin yo podo PHK kanan. Yo melaku. Pecat-pecatan yo melaku. Yo rebutan dadi imam rebutan. Ya Allah.
Mulan kula ngerti cacane desa-desa. Kula saiki mau ngimang masjid Gus, ngene-ngene. Ya cocok. Kok cocok piye Gus? Kula ra trimo ya cocok, ra trimo ya. Gak ana pengaruhe ning Islam ora ana pengaruh. Pangeran wis janji wa mutimmu nuri. Napa wa wis ah, kowe nak mangkel mbek kiaimu wis terusno mangkelmu gedeng terusno. Sementing aja mateni aja nyantet. Ya gremeng-gremeng sithik ra apa. Wong pancen menungso apa? Ya karena mau apa coba? Sama tak ceritani, gak usah tersinggung biasa ya, usah sensitif. Kayak apa agama ini dimulai dari sejarah apa? Sayyidina Ali bin Muawiyah tukaran, ya ora ono pengaruhe ning kelangsungan Islam. Demak Bintoro ya ra putu wis tukaran, Arya Penangsa mbek Sitowijo tukaran, ya ora ono pengaruh. Cerita-cerita kesultanan sing Mbah Sunan Kudus bela sapa, Mbah Kalijaga bela sapa. Kula putu-putu Kalijaga sering ketemu kula. Ya do ngaji kula. Wes dhisik Mbah beda mbek Mbah kula ra apa-apa, saiki ae do ngaji. Aku yo muni kono. Nggih Gus, Mbah urusan Mbah. Maksudnya ku yo ora piye-piye ngono lho, maksudnya ku yo ora piye-piye. Tetap jalan. Ana sing mbah mbek barak cocok, anak putu wis do besanan. Ya ora piye-piye. Mergo iku kersane Allah. Wis ta ora usah mikir, agama kok mbok mikir. Bento ge mikir agama. Agama wae pangeran. Lho Mbah Mun ya kula crita, anggere ana kiai desa. Mbah ijazahi Mbah kersane kula dadi kiai kuat. Agama wae pangeran, ora usah tirakat. Sing duwe diurusi apa? Pangeran sok nyai wis sak berem sementing iku ya wis. Karena tadi kan tambah tenanan tambah gelo. Nyai kok tambah tenanan tambah gelo. Ora tambah apik, tambah gelo. Lah aku sapal rai-rai ngene iki ku cara orang arah tenanan sih. Iya sawangane mbek aku samine waton. Nah beda paslon wis mau nurut ya. Ben roh aku imanem sepiro. Wes as, kowe kabeh loyal mbek aku. Misale beda paslon. Mesti kowe ngobyek dhewe tetep. Apa lagune wis. Ada ngatur ya. Lan kula nu didhawuhi Mbah Mun, didhawuhi bapak nak ngandani ngene tok. Ha nak ngiyai ra usah tenanan, sing tenanan ikhlase. Maksudnya mulang wis mulang ae ra usah bayangno terus kowe loyal samine wis mulang wis mulang. Gelo. Wis biasa sing tenanan iku ikhlase. Mulangi biasa, mesti biasa mulang ya mulang ora usah memaksakan paham, memaksakan malah kaku ati. Wis kakean diambuk bojo kon paham piye. Selamat tok wis apik yo. Wis hidayah tuh pangeran. Oh sampean delok kados Amerika, Inggris, Eropa kayak apa? Ngono komunitas muslim nggih kuat, masjid nggih kuat. Teng Jerman kayak apa? Diskusi Islam nggih kuat. Dari enggak ada masjid menjadi ada. Agak pangeran mboten saged. Ngelola Islam ning daerah non muslim. Ning desa-desa ya padha, wong do kedonyan ngono. Ngono ku Islam yo mlaku. Musolane mok loro penceng. Kiai niku ya apa? Kula nate penelitian. Ono kiai nyun sewu dagangane dagangan kawuk slira niku. Carane kudus wis ra masuk orang ora dadi kiai. Lho kiai. Tak takoki, bareng wis dadi kiai. Nang desa ya. Mergaen, lha jenengan kok mergaen ngono. Kula nggih ngerti, Gus. Kula nate mondok wis pedotan. Mondok 2 tahun. Ku ya krungu-krungu kabar ngono iku jare haram. Tapi kula niku sebudi malih mergae kula niki. Ya tetap nyai. Wonono kiai sing saking ora roe nyun sewu hukum, ya ora roh apa ya, manyen kadang ngaji ora khatam napa. Masalah hariane kadang-kadang yo bingung. Sedherek kidul takoki. Biasa mangan entunge iku lho jati lho. Didagang. Lah sing kiai mapan-mapan kok daerah Kudus, daerah Lasem kan wis mapan kan wis ngono niku serang arah dadi kiai kan, mosok kiai kok adol selira, adol entung. Lah ngono iki tetep kiai Gus, wong daerah kula ora roh nek iku haram. Aduh. Nyatane pertama ono jamaah ya baru kaya wong ngene-ngene iki. Wes. Mulane bapak kula nu sering wasiat teng kula, kena ngiyai aja nganggo standar ideal. Sing ideal ben Kanjeng Nabi wae. Kowe tetep kiai wae. Ya sing ngene-ngene wae. Maksudnya sing maksum sing sempurna ben Kanjeng Nabi, ora usah melok. Karena enggak gampang. Makanya saya dari mengenang khas Sayyidina Ali itu ada wiridan yang harus dibaca 9. Iku Ali maca muk 9, 8. Nak Nabi maca 8 dekne itu takoki.
Kena apa kok ngoten? Adaban ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang ulama malah jarang ben sing sempurna ben Kanjeng. Lha sing sering diajar Mbah Mun, wong berbakas kitab-kitab tirakat. Iku kitabe wali, wong kowe ora wali. Misale wong kudu turune sithik, mangane sithik, iku bakasan wali. Lah nek ora wali, mangan sithik turu sithik, muk kuru tok tetep ora wali. Jadi Mbah Mun takoki lho sing sine mukabab kabeh sing tau ngaji Mbah Mun mesti anggere ngaji bab bali mesti ditutup tapi iku wah wong kowe ora wali terikat dadi wong nek ora kelase ora sama memaksakan tunggal wah ya iku sunah rasul mulane iki kesunatan wayo sing diwayo nabi iku bangga dul sapa sing ra bangga di mantu Kanjeng nabi lah di mantu raimu iku bangga ta ora mbok ya wong ngilo. Sama tak cerita di Juwairiyah iku garwane Nabi. Banil Mustalik wong paling gedeng Kanjeng Nabi. Singkat cerita perang ya. Orang perang sahabat sing ditawan Banil Mustalik nggih kathah, Banil Mustalik ditawan Kanjeng Nabi nggih kuat. Mulane Mustalik ku cakap perang. Singkat cerita itu terus Nabi ku nikah kalian Juwairiyah. Juwairiyah iku Sayyidatu Banil Mustalik. Niku ya terus wong dibebasno kabeh. Azharu Rasulillah saiki sak kampung Banil Mustalik wis minangka bisane Nabi culno iku mono bisane Nabi. Kan agak pamane Juwairiyah misanane mbok mindoane. Sing wong Banil Mustalik saiki Nabi wis besan kita diculno kabeh. Mulane Nabi enggak ada perempuan sebarokah Juwairiyah. Abi Sufyan koyo apa mangkel ning Kanjeng Nabi. Tapi Nabi garwa Umi Habibah. Bangga. Kok Nabi ku ganteng, pengaruhe gede, pinter. Sing dadi ipine seneng, dadi mertuane seneng, dadi garwane ya seneng. Saiki kowe. Maksudku ya wis ta, lah nek kowe misale ben wae wae siap nampa piring, gelas, mangkok. Dong. Gak apa-apa tiru ya tiru, tapi ya siap nampa piring, gelas, mangkok dan kawan-kawan. Ya siapno tim-tim dokter emergency. Namno pas kena rai ya. Namno pas kena rai. Terus ambulan ya siapno nak menawa pas badukmu terus pingsan. Barang ra padha kok di. Mula nak bapak nasihati kula iku. Kowe niru nabi ku niru sing standar manusa biasa. Aja niru maksume. Nabi ku beda. Mulane terus kitab-kitab fikih ana bab khosais napa? Khosais itu sifat-sifat khususnya Nabi ana wilayah sing justru nyuwun sewu anut Nabi ku gak pas. Tak beri contoh tapi aja salah paham. Goblok kena salah paham. Ya goblok ya dosa. Abu Bakar ya nate mimpin ya mimpin normal ya. Terus beliau itu tersinggung sama seseorang yang menyinggung memang. Wah tersinggungnya Bung Abu Bakar nyuwun sewu wong Arab nak tersinggung kan terus marah besar. Nah wong Jawa ape marah piye wong bakarane kangkung, pecel. Wis ra iso, darahe ape naik kan mung sak menut tok to ya materine kok. Materine kan ote-ote, kangkung, apa nah? Terong maksimal darah tinggine mesti piro lho. Lah wong Arab paling sabar udarane iku daging. Wedhus wis pancen beda saka makanan wis. Kula sering lho roh Kiai Jawa marah. Wis lagi rong sithik astagfirullah. Gua awake ora kuat. Singkat cerita Abu Bakar itu dibikin marah sama seseorang. Marah betul, wajahnya tuh kemerah-merahan. Si loyalis Abu Bakar, cara saiki pas pamprese. Beliau sudah khalifah. Idzan nih, kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh karena menyakiti hati Anda. Orang Arab. Kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh sebagaimana membunuh orang yang bikin Nabi marah. Abu Bakar tuh fakaan nama subba ala wajhi maun barik itu siapa? Ini riwayat Nasai. Kebetulan orang kitab Sunan Nasai. Soalnya tak terang, enggak golek ide. Enggak pojok dia rara, pokoknya golek itu. Fakaan nama subba ala wajhi maun barik. Ketika ada seseorang loyalis, kalau engkau berkenan orang itu mau saya bunuh karena bikin Anda marah. Wah, Abu Bakar langsung lerep. Ojo. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya itu laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Orang yang dibikin marah dan kemudian yang bikin marah murtad atau kafir itu hanya Rasulullah. Aku mau terima Abu Bakar. Maksudnya
hukum wong sing mangkelno aku ora kaya hukum wong sing mangkelno Kanjeng Nabi. Nabi ku maksum, Nabi itu Nabiullah, Khalilullah. Lah saiki iki kadang mirip-mirip kaya Kanjeng Nabi. Wong kok wani aku kualat, kaya Abu Jahal kualat Kanjeng Nabi lho. Kok kono iku piye? Nabi ku mesti hake, Abu Jahal mesti salah. Lah nek mbek tanggamu iso wae sing bener malah tanggamu. Iso wae sing bener malah tanggamu kowe sing salah. Wong ora padha aja dipadak. Wis saiki misale ana wong ndek mantu ngene-ngene iki bangga ta musibah. Pertama ndek mantu kowe ngerti kok Lek kok dimantu iku? Takdir, Cung. Wis datar oleh komen iku wis. Lah wis ngono kok polah wayah ya masalah kan. Paling ndak nek wani wayah iku ukurane tadi mertuamu ibumu iku bangga. Wis iku ukuran paling gampang, bangga. Ketok orang ngono sing. Nah ono kok ndak aku tak. Kula nate wonten tiyang, Gus jenengan resepsi ora tau teko. Nek kowe wayah aku teko. Walah Gus, pengen tekno piring tapi jadi kepengen tekno apa? Piring. Ya eling-eling ya. Dadi masalah anut Nabi ku sahabat lah ya mikir-mikir. Ning bab sing ubudiyah lah anut ya sing adnal kamal. Apa adnal? Misalnya Nabi salat tahajud itu semalaman. Abu Bakar, Umar ya muk sithik. Bahkan Sayyidina Utsman ngriwayatno hadis kena sholat isya fi jama'atin faka'an nama sholat nisfal lail koma nisfal lail nah kok gue wis fi jama'atin faka'an nama koma al-laila kullah jadi mulai dimodifikasi wis aja ngerasa tahajud ngerasa witir wis sholat isya fi jama'atin setingkat nisful lail engko subuh fi jama'atin padha karo koma al-laila kullah iku ya dawuh Kanjeng ya wis milih sing iku wae kok malah jajal wiridan sewengi ya wis ora mandi kesel loro gak mandi. Lho sing loro gak mandine lho. Ya melok paket-paket hemat iku mau sing apa? Ya jamaah isya fi apa salat isya fi jamaatin iku padha karo koma nisfal lail. Lah engko nak subuh fi jamaatin kullal. Ya melok paket iku wae. Mun nak takoki wong bar tahajud setingkat tahajud. Piye Gus ki bengi Twitter setingkat witir. Wah enak kok ngaji be aku wis gampang kabeh pokoke donya wis. Ngaji be ngene-ngene iki dijak makom opo jare. Ya cocok ya. Terus pokoke hadali abdi wali abdi mas. Qala Sufyan hadatsani bil Ala bin Abdurrahman bin Yaqub dakhaltu ali wa maridun fi baiti fa sa'altuhu ana. Ya, sing ben pokoke niki fotokopi niki kangge 3 pertemuan wong niki damaran ora sesugih menara kon bendina. Engko Kang Ali kesemper malah. Dadi iki paket hemat apa? Sak fotokopi ya kanggo ping 4 ta ping 5. Apa kanggo nganti mati ora apa-apa. Konstruksi salat itu, biasa ulang lagi konstruksi salat. Ketika ada dalil umum bahwa sholat itu faqra'u ma tayassara minal Quran, disuruh baca Quran. Dan ada dalil khusus ya bukan sekedar Quran, memang itu Fatihah, memang itu Fatihah. Nah, terus madzhab Syafi'i itu tengah-tengah. Kalau misalnya wong abangan selawase ra tau sholat pertama kon ngapal Fatihah kan angel. Wis kon maca sak isa-isane. Ternyata kulhu ya ra iso, kafir iso banyak ra tau sholat. Nah itu yang Fathul Mu'in diterangno yang penting maca kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah subhanallah, Allahu akbar, wis sing iso-iso lah sing gampang-gampang. Dadi sebetulnya enak ra iso. Mergo ra iso Fatihah, ra iso surat lainnya malah subhanallah, malah penak ra karuan apa? Mane jare kanca kula zaman pondok sareng getut aku dadi wong pinter dadak wae. Nah ra iso iku kayak kowe salat gara-gara iso ngadeg kan ngadeg, gara-gara iso rukuk kan rukuk. Jajal kowe koma malah kedap-kedap tok. Nak kowe setruk kan salate mau apa? Kedap-kedap. Cukup kan? Tapi ora enak jadi wong setruk. Nah, terus problem kita sebagai mufti atau sebagai guru atau sebagai apa saja.
Orang tuh tidak boleh membencikan sholat pada umat Islam. Tapi juga ada problem, nggak boleh sholat dilakukan nggak pakai aturan yang diajarkan Nabi. Makanya wali itu mesti dua kelompok itu. Sing sitok stakeng, wes sujud cek salah kurang petekane. Enggak wes sujud salah kurang mancat. Sing sitok model kiai koyo kula, pira-pira sholat. Iku mesti jadi dua partai besar. Cara paslon itu 1-2. Karena mau ndak mau, napa? Perbedaan gini mau ndak mau. Sing sitok jenis pira-pira sholat. Sing sitok apa artinya sholat? Gak mancat misalnya, gak metek. Mana ke cacilik sing dipetek ndase perkarane iku kurang apa? Ya, dipetek ya. Apa nih sing kan ndase ya apa? Nyot kan. Iki rai-rai ekstrim to kan. Jadi itu memang problem sebagai ustadz, sebagai kiai. Satu harus mentoleransi kesalahan wong awam, tapi harus ada keberlanjutan lagi faslon nih. Ada keberlanjutan sholat yang benar ya harus benar terus ila yaumil qiyamah. Caranya apa? Jangan toleransi kesalahan. Tapi jangan juga membencikan sholat sama orang awam karena aturannya terlalu ketat. Ketemu orang bab nara ketemu nabi terus kan. Oh ya wes arana mau ngerawon bocah. Soal iki salah sing gowo berarti. Gampang kok nak jadi kiai ku. Karek nyalahno wong. Tapi ora kiai tenan berarti. Nek kiai tenan Rabbana dzalamna hadasan nyalahno awake dhewe. Nek bocah. Bayi-bayi sebet. Sise kurang akeh. Wah gowo ben macem. Cekeli ben macem. Macem lah. Mantap. Ini pamannya. Ini Al-Jufi juga pamannya ini sepupunya. Ini Al-Kafutu sangoni kok. Loh, Al-Kaf putu Al-Jufi. Ayo sangoni. Putu nggo mbambang tok wis. Nggih kula terangno. Jadi ngrungokno tenan. Nah, Imam Nawawi itu orang yang Syafi'i. Jadi judul ini, semua ulama sepakat, Muslim itu tidak bikin judul, Sahih Muslim itu tidak bikin judul sebagai ilmu hadis. Terus ditabwib oleh Imam Nawawi, sinten Imam? Padahal itu kacanya sekitar 400 tahun. Lah karena Imam Nawawi itu Imam Syafi'i, terus Imam Muslim itu seakan-akan madzhab Syafi'i, berikut terus dijudulno ala Syafi'i. Dan itu problemnya adalah iso wae hadis itu difahami yang berbeda oleh madzhab yang lain. Sekarang begini cara sampean. Ketika orang tidak bisa baca Fatihah, langsung pindah apa belajar dulu? Nah belajar ilat sing kadung elek. Iku isane sak wulan. Apa golek pengganti langsung? Misalnya kon maca Allahu Akbar, sing gampang nak wong desa ora tau ngaji, alhamdulillah ya. Wong desa ora paham lan antuk dhuwit muni alhamdulillah ya. Yo, Cina-Cina wae antuk dhuwit muni alhamdulillah. Nanti kula tak takoki, lho cek kok muni alhamdulillah, kok ngerti? Enggak ngerti, Gus. Kayak saya tahu kaji-kaji kalau dapat uang kok bilang alhamdulillah ya. Wah, repot ya. Nah, tapi yang jelas di sini jika tidak bisa baca Fatihah maka diganti Quran. Urutannya Quran dulu. Yang tidak Fatihah asal bisa. Kalau tidak bisa semua diganti kalimah. Nah, kemudian fikih itu di aturan sing cara kene yo ora pas, tapi itu aturan fikih. Yang durasinya mirip-mirip atau sama-sama. Misalnya durasi Fatihah itu misalnya 1 menit ya penggantinya kira-kira. Lah kowe nek iso atuk ora iso pisan. Baru kaya raiso pisan kon menengahe sekadar iku lah. Terakhir raiso kabeh kan kon menengahe. Jadi Allahu Akbar menengahe. Tak mau tak kotok begini. Ih, biasanya maca Fatihah pirang detik? 10 detik. Karena mau Fatihah raiso, penggantine raiso, kalimat thayyibah. Penggantine iku meneng. Mane beja-bejane wong-wong goblok. Mergo akhire ra duwe kewajiban. Enak. Tapi ya rapi enak jadi goblok. Jadi itu profesionalnya fikih. Karena kalau tidak gitu malaikatnya bingung. Bingungnya gini, misalnya wong maca Fatihah didelok kok dhuwur kan 10 detik.
Sing ganti dikir 10 detik. Lho bareng iki menenge terus sak detik lho. Piye kok mau sak detik? Tapi nek didelok 10 detik kan paling enggak sama secara durasi. Makanya fikih itu memang fanatik sama ilmu akal itu fanatik. Kalau enggak bisa Fatihah ya sama-sama Quran yang tidak Fatihah, kalau enggak diganti dikir, kalau enggak diganti meneng sekadar Fatihah. Durasinya kira-kira sama. Paham ya? Itu sampean ben ngerti. Lah kalau begitu itu menunjukkan agama itu tidak pernah sulit karena selalu dicarikan penggantinya. Dicarikan penggantinya. Terus kepenak akhirnya. Mulane dugaan kula kalau ngomong abangan kok lagi latihan salat ya Fatihah reso kula iso. Cara kula alhamdulillah iku mesti sane. Kok sering krungu ngene apa? Alhamdulillah untuk duit, alhamdulillah. Macam lah. Ya cocok ya sok ae ngono. Jadi mriki jek kurang, mriki kan tesih napa qara'a ma tayassara lahu min ghairiha sang liyane Fatihah. Lah ya liyane Fatihah itu ayat Quran yang tidak Fatihah atau zikir pengganti itu semua. Atau meneng terakhir atau meneng. Ya kok urutane wong salat tuh ngadeg terus meneng lungguh ya. Terus laya-laya miring sik. Mayit turu mati yo. Lah ya turu mati, miring jenazah. Apa? Lah ya miring jenazah. Miring. Iku atang-atang mustalqiyan to. Lah ya miring apa? Mutajik piye? Miring jenazah to? Jenazah sing meh dipendhem lho, ora seneng. Yakin? Bariku lagi melumah, terus rodok diangkat, sirahnya diangkat, terus terakhir isarah apa kedep? Kedep terus terakhir ajrul sholat fi qalbi, terakhir disolati bareng. Loh tapi ngliwati itijak kan itijak mayit itu madhep kiblat ala mayit sing wis bisa uni-uni nih udah soalnya. Kalau mau ngetes kue eling tak orang. Tapi intinya itu selalu ada pengganti. Jadi malah idroku kuluh, la idroku kuluh. Namun kok itu. Ada sana Bakar bin Abi Syaibah Amruna ketua Ishaq bin Ibrahim Jami'an Sufyan qala Abu Bakar hatta sana Sufyan bin Ani Surian Mahmud bin Rabi'an Badam Somit yubalihu nyampe no sapa ibadah yabluhu napa yubalihu sami bihi ing hadal hadis an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Lah ini saya terangkan nggih. Pokoke rungokno kowe ibu pinter tak baleni neh. Rungokno ibu pinter. Sebetulnya Nabi itu tidak mengatakan sah atau tidak sah, aturan atau tidak aturan. Nabi hanya ngendikan tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca Fatihah. Cara pikirannya Abu Hanifah tidak ada sholat yang sempurna. Karena Abu Hanifah itu mengiktifa, ngalap cukup semua bacaan Quran itu cukup, tidak harus Fatihah. Karena Quran hanya ngendikan faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah tidak ngendikan Fatihah tapi ma tayassara minal Quran. Tapi pikirannya Imam Syafi'i berbeda. Jika ada ayat umum di Quran maka ditaksis hadis. Ternyata Nabi mentaksis untuk sholat itu Fatihah. Maka tidak Quran secara umum memang di bab sholat itu Fatihah. Tapi kan masalahnya hadis wae wong akeh ora mazhab Syafi'i lah. Makanya ketika hadis disarai Syafi'i ya seakan-akan mazhab Syafi'i. Tapi kowe aja terus darani Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazhab Syafi'i yo ora bocah kok. Wong dhisik Kanjeng Nabi kok bocah kok. Dong ya. Mulane kula niku ndek peringatan ayyamu Imam Syafi'i. Ayyamu Imam Ghazali. Ora tak arani khol. Kau nak tak arani khol, kok berarti Imam Ghazali NU. Mulane ana khol ning Gus bahaya repot. Nah kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya, Gus khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu.
Biasanya anak khataman itu ya rada bodoni itu loh. Wes diwaca buanter sing nyemak ya mendelok pojoke tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Sayyid Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Sayyid Muhammad bahasakan itu ataqoh somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang al-ataqoh al-kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa wa ibnu Uftin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan. Ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar, tak terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusulama fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqoh somadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini.
Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usah kata. Akhirnya anaknya dhewe tinggi Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan au kiyayin sholihin tapi au waladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa. Ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Halati maring mengkono-mengkono keadaan. Yauma idin ing dalem dinane ikilah zulzilatil ardh. Lafat yauma idin badalun dadi batal min ida sange ida. Wajaba dijawabe ikilah ida iku lafat tuhaditsu akhbaruha. Nyeritakno apa arat akhbaruha ing cerita-ceritane arat. Tukhbiru tegese nyeritakno apa arat bima kelan perkara umila kang den lakoni apa ma alih ing atase arat. Min khairin sanging kaapian apa wae wa syarrin lan kaelekan apa wae.
Arat nyeritakno bi anna rabbaka auhalaha bisa bi anna rabbaka. Kan sebab saat temen pengiran sira iku auha iku maringi wahyu sapa rabbuka atau nugasno apa sapa rabbuka laha maring arat. Amarat sing utus sapa Allah ing arat didalika kelan mengkono-kono zalzalah. Fil hadis iku tetep ing dalam hadis te ana riwayat tasyhadu ala kulli abdi. Utai bumi nyekseni ning saben-saben wong au amatin, budak au amatin to amat, nggih sinten mawon bikul 5. Lan sakabehane perkara umila kang den lakokno apa ma ala dzaliha ing atase gegere arat. Yauma idin ing dalem dinane zulzilatil ardu yasduru metu sapa annasu boro-boro manusa. Manane yan sarifuna tegese bubaran sapa annas. Bubaran min mauqifil hisabi saking nggon hisab. Oleh bubaran astatan hale beda-beda. Mutafarriqina tegese prenca-prenca. Mulane fa'akhidhu dzatil yamini monggo te wong sing ngambil arah kanan iku ilal jannati berarti menuju swarga. Wa akhidhu dzati shimali te wong sing ngambil arah kiri iku berarti lan ari maring neraka. Liya supaya den tontokno dipertontonkan diperlihatkan sapa kabeh amalem ing ngamal-ngamale kabeh. Manane ijazah tegese den werono ing piwalese amal. Menal jannati sing swarga awin ari neraka. Terus kesimpulannya famay ya'mal mithqala dzarratin faman mengko sabane wong ya'mal nglakoni sapa man mithqala dzarratin ing sak berate semut budak nak cara Jawa semut merah zinatan namlatin tegese sak bebane utawa sak berate semut sogiratin kang cilik khairan ing kaapian ya ra mengko mesti bakal nyekseni sapa wong hu ing khair ya ra sawab wis ningali sapa wong sawaba ing ganjarane khair wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara wa man disabane wong ya'mal ngakoni sapa man mithqala dzarratin ing sak itu mriki dimaknani sak apa berarti semut merah atau semut budak saron ing kaelekan apa wae ya ro mongko mesti ningali sapa wong ing syar ya ro tegese mesti ningali sapa wong jazau ing piwales syar. Dene iki kula maknani spesial maksudnya langsung ngangge hadis tentang idza zilzilatil ardu napa karuan iki dawuh Imam Suyuti niki wis karuan nggih bumi nek diguncang mesti dasar wong barange gede mesti dasar anak-anak keran obahe kaya apa ngrimo nek keran sono ana Imam Suyuti. Jadi kenapa bumi ku dasar asadid al munasib lidom ya mergo barange gede digoyang mesti gede. Paham nggih? Kaya kowe seleramu gede ya nafsune gede ngono mergo rezekine sing ora gede. Akhire plungkar ngene iki. Mbon niku mboten penting masalah gedene bumi cilik bumi mboten penting. Sementing begini nggih. Ini rungokno tenan. Yang unik tuh Nabi menghitung khair dan syar itu tidak hal-hal besar kayak nyuwun sewu misalnya haji atau zakat. Kan tidak semua orang itu mampu no. Jadi Nabi itu unik. Kadang-kadang ngitung khair syar itu hal-hal keseharian kita. Misalnya kayak ngaku kelabi apik. Mbak Nabi itu dihukumi capek. Ngetokno mlarate ku apik. Engko ngetokno sugih ya apik. Ngetokno ora jelas ya apik. Wong pancen wis piye ya wis piye pangeran ngadepi wong melarat itu kan repot. Ya apa napa? Disiksa wis entek rasane. Cara gudeg mati rasane seruwet. Nah, mungkin kalau waca hadis sahih. Jadi begini. Ini penting sampean lakukan. Keseharian itu penting. Napa saya ulang lagi napa? Keseharian ya kayak gitu. Iki kaya nggawa tafsir Jalal Ibnu Raqqa kan sangane yo ora pantes. Kabeh kan butuh pantes. Misalnya gue whisky atau khamr bun rokok kan pantas. Wong gue jalan kok mlebu. Kok kan ora pantas. Tapi terusane padha. Wong gue jalan kok goblok. Iku ya kaya ora pantas. Kaya ae lho ya. Sajane ora pantas. Sajane ora pantas. Dadi kabeh iku butuh pantes ngono kok. Unsur kepantasan. Ngoten iki lha waca hadis engko sampean nangen-nangen. Masuk agama kok didol ya ora pantes. Adol ya klambi, adol ya sapi, adol kok agama itu ya ora pantes. Sakjane kamu cerita saja. Cerita. Ini kalau waca teks Arabe nek ana sampean tepak iku ya paham nek ora tepak penting orisinil. Nggih. Ini hadis di Bukhari ikutnya di Kitabul Itisam bil Kitab was Sunnah. Ya ikutnya di bab Kitabul Itisam bil Kitab was Sunnah. Nomor hadisnya 7.356. Wis hitungnya ben kaya pinter. Nggo pidato sedarane pinter harus ora roh buktine. Ini nomor hadis sekian ngono sawangane. Ya sawangane wis pinter.
Kaya wong saiki lho Mas, ayat berapa? Nomor barisnya wong isor ora. Amit-amit. Nah ini tentang pamaya amal mithqala dzarratin. Ternyata Nabi itu ngitungnya hal-hal kesini. Di Bukhari diulang beberapa kali hadis ini. Tapi ini kalau waca sing pas teng Kitabul I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Dereke partai niku al-ahkam allati tu'rafu bid-dalail. Ya beberapa hukum yang kita harus istidlal karena Nabi nyebutnya hanya sebagian tapi kita nanti menyebut untuk semuanya. Ini rumah nomor. Nabi pertama ngendikan al-khailu li salasatin, orang punya kuda. Nabi pertama nyebut kuda. Tapi baru kowe ora usah terus golek kuda terus sunah Rasul ora usah larang kuda iku sing tumpakan iku larang. Lah larang. Aneh-aneh, utangmu lho sahur aneh-aneh. Larang kuda. Iku sih. Ya al-khailu li salasatin, ya kuda atau tunggangan itu untuk 3 orang atau potensinya untuk 3 kegunaan. Li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wisrun. Ada orang punya kuda itu anane ganjaran tok. Karena diperuntukkan persiapan untuk apa? Kebaikan. Terus wali rajulin sitrun itu dadekne wong ra ketok kiri nemen-nemen. Kayak kowe dikeri tuwa kan wong sing di mobil ra dibok silai, mergo Pak Yai dikeri tuwa. Cukup lah gue nekani istighosa, gue nekani manakiban cukup lah. Bojone lara meler gue ngetero ya cukup, engko gue minggat usuk-usuk ya cukup. Dadi pokoke pantes lho, Dok. Ya, tapi nak kira di mobil blas kiai iku kan tiap ono undangan tanggamu di mobil kan kepikiran, wah nilai mesti kan. Ya, dadi dikeri tuwa gue cukup lah. Ya sudah istighosa ya. Teko ya. Sudah pengajian zaman latihan kayak pengajian belum boh. Tua itu. Ngono iku wis pantes, oh. Tangga wis ora kuwatir apa? Disilai. Terus wala rajulin wisrun ini. Ada orang yang kalau punya kendaraan malah jadi dosane karena dipakai kesombongan. Nah yang penting kita ini pada titik sitron. Sitron itu sementing di dunia ngetokno. Nah kamu itu cukup. Orang lain nggak perlu mikir kamu. Nah, ya paling nggak kayak gue jalalan, wong yakin gak buta huruf. Masa gue jalalan kok buta huruf. Ya misalnya gue sawi kan, wah alumni Al Azhar kan macem. Umil Quran. Masa gue sawi kok roisari pujar rupat kan. Nah ini uniknya Nabi terus cerita. Yang menjadi ganjaran, hanya dia punya kuda atau kendaraan selalu ganjaran itu karena dipersiapkan kebaikan. Yang sitron itu ta'afufan. Ta'afufan itu ya podo lah. Kita kok numpak Alphard ya numpak roda 4, keri tua ya roda 4. Rakudanane ya podo, napa rakudanane ya podo. Watuke sing beda. Nah, terus yang terakhir warajulun robatuha fakhron wariyaan bahya ala dzalika wisrun, itu yang dipakai kesombongan. Nah ini yang cerita unik. Kemudian orang ini tanya ke Nabi, engkau cerita kuda ya Rasulullah, bagaimana kalau orang punya khimar? Terus wasuila Rasulullah anil khumur itu jama'i khimar. Terus qala ma anzalallahu alayya fiha illa hadil ayat al-fazah al-jami'ah. Jadi Nabi muji surat Zalzalah itu, Allah tidak menurunkan ke saya ayat sekompleks surat Zalzalah. Ini satu-satunya ayat yang kompleks untuk menganalisis semua bentuk kebaikan dan atau semua bentuk kejelekan. Nabi nyifati hadil ayat al-fadzah al-jami'ah. Ini terus Nabi mau fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Imam Bukhari masyhur, beliau itu setiap bikin judul bab. Ya saya ulang, beliau setiap bikin judul apa? Itu adalah fikih beliau. Fikih beliau artinya Nabi nyebut khoel, ternyata sahabat ini tanya khimar. Dan nanti ya hukumnya sama. Baju ya sama. Kayak ngesai duit 100.000 ya. Misalnya kayak kiai latihan kiai ning desa. Dolan ning kaji suga sangu 100.000 200.000 kan yo ketok paling gak kiai ini wis mulai. Nggo umbalan. Nah terus ketok kiri ra go popo kan. Tosa terno iki kan. Ngel-ngel wong, pokoke ngene iku perkiraan ngene iki iku. Dong ya. Ayo, wis tau ngalami kabeh lah itu saya. Itu dulu.
Ndak ini penting kalau aturakan. Nah sebetulnya juga gitu, kayak ngaji gue jalalan. Kiai ibu yo seneng. Pokoknya gue sawi, warasan rangno akeh-akeh gue sawi. Sitron, itu yang nutupi bodohmu mereka. Gue sawi warasan rangno akeh-akeh, mesti wis pinter. Apa mana yang kurang ono, mencurang, wah ini mesti tadabbur gitu. Pokoknya semua sikap, nah ini yang unik dari Nabi. Keseharian itu, saya ulang lagi. Nabi itu ngitungnya keseharian, hal-hal keseharian. Makanya kita berharap seperti ini ngaji seperti ini secara paham lah. Nak menawa Allah ngitungnya ora kok masalah paham. Tarkul ma'asi. Saat ini kan kita agak dugem. Kowe ora katut babon, ora bodoni wong, ora bunuh, ora nyobat. Kan ngaji mbek nyobat ora iso. Paling ndak itu yes ngitungnya pangeran itu ternyata detail. Nak dihitung ngaji kudu paham, aku yakin itu masalah. Ya nak dihitung tarkul ma'asi, wah top. Ngotot. Nah, saya ulang lagi. Sampai sahabat, ini wafil hadis ini tenggini kitab. Ini yang saya baca kebetulan Irsyadus Sari. Wal hadis fit tafsir ini cerita. Terus dari Sarai Bukhari. Wayah tamilu terus terusnya. Sebagian riwayat sampai sahabat ngintikan ma ubali alla astami aghiroha hasbi. Ya. Ma ubali alla astami aghiroha hasbi. Ya Rasulullah, ketika engkau mensifati ayat ini adalah al-jami'ah, ayat yang komplit, maka saya sudah tidak peduli lagi kalau tidak hafal yang lain. Sekamane dekne pidato eling fama yakmal, golek-golek iku saron, gak wae khairon. Engko ora ana hitungane dhewe-dhewe. Tak baleni ya. Golek-golek iku saron, tapi ngerangno hukum iku khairon. Engko rak pangeran dhewe sing ngitung. Ya terus Mas, deresiku khairon. Golek-golek saron. Mulang cawe wedok iku taklim khairon. Sahabat iku saron. Terus pokoke yo ora banyak kok. Ora semua perilaku kita iku yo ngono iku. Ya delok Ka'bah iku khairon. Adol Ka'bah iku. Wabe iku iku analisis iku. Ibu-ibu pinten niru wong saleh iku khairon. Bodoni publik iku saron. Wong goblok kok ibu-ibu. Saron Gus. Lah iya, tapi niru wong apik iku khairon. Bodoni iku saron. Wis pokoke iku. Nah, ternyata sahabat oleh ngendikan ma ubali alla astami'a ghairoha hasbi. Nah, terus ini buatan ben sampean ngerti sing ditakdir apal Quran utawa ditakdir apal lali. Ben niru sahabat nggih sok apal fama yakmal. Menawa ora pati kok ngarep. Oleh ngendikan ku ayat ora surat. Lho ora aku sing sinau iku aku kok. Oleh ngendikan ku ayat ora surat. Menawa oleh ngapal mulai fama yakmal iku. Lho ayat mek surat ana bedane le dul putok. Muka kan ngedol zam-zam ya kok. Kulo nak ngombe zam-zam Mas. Tak dongaku ki rada sombong tapi mandi. Zam-zam ben kowe tau diombe wong hafal Quran secara ngedol. Sing ngedol kowe wis kakean. Ya jadi kula waca nggih. Wattafaqal ulama ala umumi hadil ayat. Mboten surat ayat. Wa qala Ka'bul Ahbar laqad anzalallahu ila Muhammadin ayataini. Ahsota ma fit Taurat wal Injil. Oleh muni ahsota ahsoina. Ahsot. Allah itu nurunkan ke Muhammad. Ka'bul Ahbar wong ahli kitab. Dise rapati cocok mek Kanjeng Nabi. Ndekne wong ahli kitab. Tua-tua Islam niku mawon terlambat. Ya tua-tua niku Islam, niku wae terlambat. Tapi akhirnya jadi komentator terbaik yang memperbandingkan Quran dengan kitab-kitab napa? Samawi sing riyen. Itu komentator terbaik kok Ka'bul Ahbar sing dipakai di Ban Al-Hadisani An Yasar bin Atha An Ka'bil Ahbar. Mekah turunan Medina turunan Israel. Gak ada hubungannya mbek bojo negara. Ya, rungokno. Allah itu nurunkan ila Muhammad. Oleh spontan masih jangkar ila Muhammadin ayataini
ahsota ma fit Taurat wa Injil. Dan dua ayat ini sudah menghabiskan materi yang ada di Taurat dan Injil atau menandingi ada di Taurat dan Injil. Iku fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, ini penting. Dan itu Imam Bukhari ngikutkan di Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Ya tinggal kok ngaji lah. Kayak guyu iku dikritik jare tumitul qalb. Kasratud dhaqi tumitul qalb. Tapi ada riwayat inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron. Ya itu kan karek niat. Kere-kere ini nak orang guyu kan yo melas. Foto kere-kere ini nak orang guyu. Iku yo ora BLT. Nak guyu wong ora ngarah darani sombong, dadek paling kamu nglalekno masalah. Sombong kan butuh potongan. Di duwe uripe baik-baik saja. Lha iku nak uraan wong darani. Nak karuan kere wong guyu mesti nglalekno iku. Dadi gak mlebu partai sing tumitul qalba. Yang liborati, wong golek lali. Sampai keterusan dhewean nang kok guyu. Kok wis rondok pancen wis napa? Ya ngono ya. Dados kula suwun sing ditakdir hafal Quran untuk membuat apa saja di semua sikap hidup kita niku ya fama ya'mal. Napa? Wonten ulama iku dadi wali. Niku sepele. Dene wong gresok munggah gunung paling dhuwur. Ongkang-ongkang ngene watu paling gede. Terus pahpoh. Iki nek mbok tiru tapi ya rondok nek sing. Oleh muni ngene, ainal muluk fi hadil ladzah. Enake opo dadi raja? Ngantor mikir rakyat ribet. Kowe enak koyo aku dhewean iso pahpoh.